Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Raditya Brahma Widodo dari kelas Rombel Ilmu Sejarah 3D. Kali ini saya akan memenuhi tugas proyek dari sejarah pedesaan, yakni membahas tentang sebuah desa. Kali ini desa yang ingin saya bahas adalah Desa Samiran yang berada di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Desa. Ketika kita mendengar kata desa, yang terbenak dalam pikiran kita adalah sebuah pemukiman dengan masyarakat yang masih hidup dengan sederhana di tempat yang bisa dibilang sangat terpencil dari sebuah perkumpulan di perkotaan. Hal itu tentunya bukan hal yang salah, tapi juga bukan hal yang benar. Desa meskipun terpencil bisa dimaksimalkan potensinya apabila memiliki hingga menjadi sebuah destinasi wisata yang bisa dibilang berkelas. Sekarang banyak sekali desa-desa yang mulai menerapkan sistem desa wisata. Salah satu desa wisata yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, adalah Desa Wisata Samiran di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Lantas, potensi apa ya yang dimiliki oleh desa ini? Tentu seperti kebanyakan desa wisata lainnya, potensi yang dimiliki oleh sebuah desa ini adalah potensi wisata alam yang mereka bawa. Salah satunya karena lokasi geografis ataupun lokasi tepatnya dari desa ini sendiri berada di lereng Gunung Merbabu dan Gunung Merapi yang memang terkenal indah sejak dahulu kala. Sebelum kita mulai tentang desa wisata Samiran, mari kita lihat dulu profilnya. Profil dari desa wisata Samiran adalah desa wisata ini telah dirintis sejak tahun 2006, berada di dataran tinggi lereng Gunung Merbabu dan Gunung Merapi atau di lembah Gunung Merbabu Gunung Merapi yang memiliki panorama alam yang indah ditambah dengan udara yang sejuk. Secara administrasi, wilayah ini berada di wilayah Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Mempunyai luas sekitar 663,329 hektar dengan elevasi sekitar 1.400 hingga 2.550 meter di atas permukaan laut, dan menjadikannya sebuah daerah yang bisa dibilang punya potensi wisata yang sangat besar. Namun sayangnya, menurut saya sendiri, development dari desa wisata ini baru saya bisa rasakan sekitar tahun 2018-2019. Di bawah itu, belum adanya keseriusan pemerintah desa ataupun pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mengelola desa wisata tersebut. Di awal tadi saya menyebutkan bahwa saya familiar dengan desa ini. Ya, memang saya bukan orang Jawa asli, saya lahir dan besar di Tangerang. Tapi keluarga saya merupakan keluarga orang Jawa, bapak saya sendiri merupakan orang Boyolali. Dan setiap tahun jika ada libur, yaitu libur Idul Fitri dan libur Natal dan Tahun Baru, bapak saya selalu mengajak saya untuk pulang kampung ke Boyolali dan berkunjung ke desa ini. Hal ini bisa dibilang rutin dilakukan, dan terakhir kali saya ke desa itu sekitar bulan Mei 2022 lalu. Dari kunjungan terakhir saya mulai merasakan adanya keseriusan pemerintah dalam membangun desa wisata ini. Mulai dibangunnya space tempat terbuka dan juga daerah MCK yang memumpuni, dan juga mulai dikembangkannya homestay yang bisa dibilang berkualitas wisatawan asing atau internasional, dan ini mulai menjamur di sekitar desa Samiran. Mulai sekitar awal tahun 2018 mulai ada perubahan besar. Salah satunya adalah bentuk digitalisasi dari desa wisata.
yakni desa wisata menyediakan program travel di lewat internet yang dikelola langsung oleh orang-orang desa di bawah sebuah komunitas bernama Desa Wisata Samiran atau DWS. Dan ini menurut saya merupakan ide yang bagus untuk meningkatkan angka pariwisata. Pembenahan sendiri tidak hanya dilakukan oleh warga sekitar, badan organisasi ataupun pemerintah setempat, tapi juga ada beberapa kelompok. Salah satunya adalah kelompok KKN dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta yang melakukan proker KKN untuk membenahi suatu sudut di Desa Samiran. Dan itulah penjelasan akhir dari saya. Doa saya ke depannya adalah semoga Desa Wisata Samiran bisa dikembangkan lebih lanjut hingga mencapai suatu taraf internasional. Dan begitu juga kepada warganya agar senantiasa melestarikan tempat tersebut hingga ke generasi selanjutnya, agar senantiasa keindahan yang unik dari tempat ini bisa dirasakan oleh masyarakatnya hingga tahun yang mendatang.